Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Amran Saleh. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang bagaimana tutorial cara membuat dilatasi pada aplikasi GeoGebra. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat grafik fungsi trigonometri untuk fungsi cos pada aplikasi GeoGebra. Nah, untuk video kali ini saya hanya berfokus pada fungsi cos saja. Saya melanjutkan video tutorialnya. Alangkah terlebih dahulu saya ingin menjelaskan kepada teman-teman apa itu fungsi trigonometri dan apa itu grafik fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri adalah suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Grafik fungsi trigonometri terdiri atas bukit dan lembah yang berulang-ulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, adapun fungsi trigonometri tersebut yaitu meliputi fungsi sinus, fungsi kosinus, fungsi tangen, dan fungsi sinus itu memiliki kebalikan yaitu cosecant, dan fungsi kosinus memiliki kebalikan yaitu kebalikan fungsi kotangen. Nah, masing-masing fungsi ini memiliki grafik trigonometrinya tersendiri, di mana grafiknya itu berbeda-beda. Nah, maka dari itu pengerjaan trigonometri tersebut harus sesuai dengan kuadrannya masing-masing. Nah, di mana seperti yang teman-teman ketahui bahwa terdapat 4 kuadran. Nah, pada kuadran pertama bernilai positif. Namun pada kuadran kedua itu hanya untuk fungsi sinus dan fungsi cosecant. Nah, adapun pada kuadran yang ketiga itu yang bernilai positif ialah pada fungsi tangen dan fungsi kotangen. Nah, adapun pada kuadran keempat itu yang bernilai positif ialah hanya untuk fungsi kosinus dan fungsi secant. Nah, grafik fungsi trigonometri dasar dapat dibagi menjadi beberapa grafik, yaitu contohnya seperti Y sama dengan sin X, Y sama dengan tan X, dan Y sama dengan cos X. Nah, grafik trigonometri tersebut digambarkan dalam koordinat kartesius dua sumbu, yakni terdapat sumbu X itu untuk nilai sudut dan terdapat sumbu Y itu untuk nilai fungsi. Nah, adapun gambaran umum dari grafiknya itu ialah sebagai berikut. Nah, baiklah teman-teman, adapun pada gambar yang pertama ini ialah merupakan gambar dari grafik fungsi sinus, di mana Y sama dengan sin X. Nah, di sini di mana sin X-nya memiliki nilai yaitu lebih besar dari sama dengan min 1 dan lebih kecil dari sama minumnya ialah min 1. Nah, adapun periode fungsinya ialah merupakan 360 derajat. Nah, adapun gambar grafik yang kedua ini, nah di sini nilai cos X-nya merupakan lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari sama dengan 1. Nah, di sini nilai fungsi maksimumnya ialah 1 dan nilai fungsi minimumnya ialah min 1, sementara periode fungsinya merupakan sebesar 360 derajat. Nah, kemudian pada gambar yang ketiga ini ialah merupakan dari gambar grafik fungsi tangen, di mana Y sama dengan tan X. Nah, di sini pula terdapat bahwa nilai maksimumnya ialah positif tak hingga. Nah, adapun nilai fungsi minimumnya ialah negatif tak hingga. Nah, sehingga periode fungsinya merupakan sebesar 180 derajat. Oke, baiklah teman-teman, sesuai dengan video tutorial kita kali ini, yaitu di mana kita hanya membahas tentang grafik fungsi kosinus. Nah, adapun beberapa bentuk umum dari rumus grafik fungsi kosinus berikut. Nah, yang pertama yaitu Y sama dengan cos X, dan yang kedua yaitu Y sama dengan cos dikali B kali X ditambah C. Nah, adapun yang ketiga yaitu Fx sama dengan A cos dikali K dikali X ditambah B ditambah C. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam video tutorialnya. Nah, langkah yang pertama yaitu kita masuk ke dalam aplikasi GeoGebra terlebih dahulu. Oke teman-teman, ketika kita sudah berada pada aplikasi GeoGebra, maka langkah yang pertama yang kita lakukan itu ialah memasukkan rumus dari fungsi kosinus tersebut, di mana rumus yang pertamanya ialah Y sama dengan cos X. Nah, kita klik Enter. Sehingga tampaklah gambar dari grafik dari rumus Y sama dengan cos X. Nah, di mana gambarnya ialah seperti yang teman-teman lihat pada gambar grafik warna merah ini. Nah, di mana memiliki lembah dan bukit. Oke teman-teman, untuk gambar berikut ini ialah gambar yang kedua.
mana dengan rumus Y sama dengan cos dikali BX ditambah C. Nah, di sini terdapat variabel B dan C. Nah, untuk langkah yang pertamanya, oke teman-teman, untuk gambar yang kedua ini, langkah yang pertamanya ialah kita klik dulu variabel B. Nah, kemudian kita klik enter, kemudian klik C, klik enter, kemudian kita masukkan rumusnya, di mana rumusnya Y sama dengan cos dalam cos dikali B dikali X ditambah C. Kemudian klik enter. Seperti yang teman-teman lihat pada layar berikut ini ialah merupakan gambar dari grafik fungsi cos di mana dengan rumus Y sama dengan cos dikali BX ditambah C. Nah, teman-teman di sini dapat melihat pengaruh dari variabel B dan variabel C ini. Di variabel B dan C ini ialah bahwa pengaruh dari variabel ini ialah ketika nilainya itu berlebih besar, baik itu dari negatif maupun positif, maka dia itu berpengaruh pada periode gelombangnya. Nah, adapun pada variabel C ini ialah pengaruhnya dengan grafik. Jika grafiknya itu ialah bernilai positif, maka jika nilainya itu bernilai positif, maka grafiknya itu akan naik ke atas atau berada di atas sumbu X. Nah, adapun jika fungsi nilainya itu ialah negatif, maka gambar grafiknya itu akan berada di bawah sumbu X. Oke teman-teman, untuk gambar bergrafik fungsi berikut ini ialah gambar grafik dari fungsi dengan rumus fx sama dengan a cos dikali kx ditambah b ditambah dengan c. Nah, di sini dapat teman-teman lihat untuk langkah yang pertamanya itu ialah kita masukkan variabel a terlebih dahulu, kemudian klik enter, kemudian variabel b, kemudian klik enter, variabel c, klik enter, dan variabel c dan klik enter. Kemudian teman-teman masukkan rumusnya yaitu dengan rumus a cos dikali kx ditambah b ditambah c. Nah, adapun pengaruh dari variabel-variabelnya ialah yang pertama itu pengaruh dari variabel A, di mana variabel A ini berpengaruh dengan tinggi dan rendahnya atau titik atau puncaknya di mana nilai maksimum dan minimumnya. Nah, adapun dari variabel B ini ialah berpengaruh dengan periode gelombang tersebut. Nah, semakin besar nilai B-nya itu, maka periode gelombangnya itu akan semakin banyak. Namun untuk yang C, yang variabel C-nya ialah berpengaruh dengan grafik. Jika bernilai positif, maka grafiknya itu akan naik ke atas, di mana di atas sumbu X. Namun jika grafiknya C bernilai negatif, maka grafik tersebut akan berada di bawah sumbu X. Baiklah teman-teman, demikianlah video tutorial kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan selama berlangsungnya video. Saya tutup dengan doa wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.